semua, kembali lagi dengan kelompok 2 yang akan membawakan materi berjudul jenis-jenis dan karakteristik media pembelajaran. Media pembelajaran ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar di kelas. Media dapat membantu pengajar dalam menyampaikan pembelajaran dengan lebih menarik, efektif, dan efisien. Menurut para ahli, media pembelajaran dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, media visual, kedua media audio, ketiga media audiovisual. Pertama, ada media audio. Media audio artinya menyampaikan pesan dengan media suara. Karakteristik media pembelajaran audio ini adalah media yang mengandalkan lambang suara, bersifat personal, cenderung satu arah, dan mampu menggugah imajinasi siswa. Beberapa jenis yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok media audio, misalnya yang pertama ada cassette tape recorder atau perekam kaset audio. Nah, ini memiliki kelebihannya yang mudah dibawa, relatif tahan lama, penggunaannya sederhana, tempat penyimpanan juga tidak terlalu besar. Tapi ada kekurangannya juga nih, terkadang macet, banyak sinyal gangguan, sulit diedit, kualitas suara kurang bagus jika menggunakan player kualitas rendah, dan sulit menyambung tape yang putus. Kedua, ada compact disc atau CD. Kelebihannya ini sangat tahan lama, kualitas suara sangat baik, tidak ada noise, sinyal gangguan, dan pencarian secara acak pada track tertentu. Dan kelemahannya ini umumnya membutuhkan peralatan pendukung yang lebih mahal dibandingkan kaset audio. Ketiga, ada radio. Dalam dunia pendidikan, radio masih digunakan sebagai media pembelajaran sampai kini, khususnya untuk program pembelajaran jarak jauh. Lalu yang keempat atau yang terakhir, media audio integratif. Karakteristiknya ini memadukan media audio dengan bahan pendukung seperti buku, modul, lembar kerja, atau peralatan elektronik lainnya. Kita masuk ke yang kedua, yaitu media visual. Media visual merupakan jenis media yang menuangkan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk simbol komunikasi verbal. Media visual dapat disebut juga dengan media grafis. Media visual atau grafis berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat terlupakan bila tidak divisualisasikan. Berikut contoh dari media visual, yaitu ada sketsa. Sketsa ini adalah gambar sederhana yang melukiskan bagian pokok suatu objek tanpa detail. Yang kedua ada grafik. Grafik adalah pemakaian lambang visual yang biasa digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau menerangkan perbandingan data-data yang disajikan dengan ringkas, menarik, dan jelas. Yang ketiga ada bagan. Bagan ini adalah penyajian ide, konsep, struktur, atau proses secara visual dalam bentuk alur yang ringkas, menarik, dan mudah dipahami. Yang keempat ada poster. Poster adalah perpaduan antara gambar dan tulisan untuk menyampaikan informasi, saran, peringatan, atau ide-ide secara ringkas dan menarik. Yang terakhir ada kartun atau karikatur. Nah, ini adalah gambaran tentang seseorang, suatu buah pikiran atau keadaan yang dituangkan dalam bentuk lukisan lucu. Kita memasuki materi yang terakhir, yaitu media audiovisual. Media audiovisual adalah gabungan antara unsur audio dan visual secara bersamaan, dengan tujuan agar siswa dapat menerima materi dan visualisasi baik berupa kata atau gambar dilengkapi dengan suara. Media audiovisual dibagi menjadi dua, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Media audiovisual diam ini adalah media yang menampilkan suara atau gambar diam. Contohnya foto slide atau PowerPoint yang dikombinasikan dengan suara. Yang kedua, media audiovisual gerak. Media audiovisual gerak adalah media yang menampilkan unsur suara dan gambar bergerak. Contoh media audiovisual gerak adalah film. Film yang digunakan sebagai alat audiovisual untuk pembelajaran, penerangan, atau penyuluhan. Yang kedua, video. Terdapat dua macam video yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, video pembelajaran sebagai pengganti guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dan yang kedua, video yang tidak didesain untuk pembelajaran. Misalnya, video tentang sejarah singkat yang diunduh dari media sosial seperti YouTube. Itu saja dari penyampaian dari kelompok 2. Terima kasih.